اللهم صل وسلم وبارك على آله يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحدث العالمين إذا الكريم تدل باسم منتقم الدنيا وتركها ومن علومك علم الأرض والقلم من الكبائر في الغفران كالأمني يا ربي واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyati syifa wa siha wal afiyah wa salamah ma'a taufiq wal hidayah wa anna Allah yarzuquna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan fih min ghairi ta'abin wala nasabin wala masyaqqatin إنك على كل شيء قدير وإذا حضرت النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصار وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى أرواح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيد الفك المقدم محمد بن علي بالوي ثم إلى روح الشيخ قدر الجيلاني وثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب إمام ليث السمرقندي وثم إلى روح أستاذ حاجي فتح الرحمن بن حاجي أحمد صراء ثم إلى روح أستاذ إحسان بن شفيع الدين ثم إلى روح الحبيب محمد الحميد ثم إلى روح حاجي صفي النظامي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن هو حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح جمال بن هاجي سوي ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين ثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah sekali lagi khusus untuk jamaah Masjid Nurul Hidayah yang sedang sakit, di antaranya Bapak Suherman, juga Ustadz Namin yang belum pulih, juga jemaah
Yang lain yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya secara sempurna sehingga bisa beraktivitas kembali di Masjidul Hidayah. Juga kita doakan jemaah Masjidul Hidayah, orang tua kita Bapak Haji Abdul Aziz beserta istrinya dan juga adiknya yang saat ini sedang menjalankan ibadah umroh. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah umroh, diberikan kesehatan, keselamatan, pulang membawa umroh yang mabrur. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang saya hormati para asatizah, para hujjaj, tokoh masyarakat, diantaranya Bapak Haji Suhada, Bapak Fauzi, guru kita Bapak Ustadz Amin Setiawan, Bapak Haji Rojali, Habib Zain Al-Munawar, Ketua Pembangunan Masjidul Hidayah tahap 3, Bapak Haji Bakhtiar, Bapak Haji Gunawan, bendahara pembangunan kita dari awal hingga akhir insyaallah, Bapak Haji Warsono, dan seluruh jamaah. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada Bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran minggu yang lalu, malam Kamis yang lalu dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Qala al-faqih rahimahullah, man arada an yanjuwa min azabil qabri fa'alayhi an yulazima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'. Fa ammal arba'atu allati yulazimuha muhafazatus salawati was sadaqatu wa qiraatul qur'ani wa kasratut tasbih. Fa inna hadzal asya'a tudhi'ul qabra wa tuwassi'uhu. Wa ammal arba'atu allati yajtanibuha fal kadhibu wal khiyanatu wan namimatu wal baul ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam Kamis yang lalu sudah kita bahas tentang 4 hal
yang dapat menghindarkan diri dari azab kubur. Di dalam kitab ini menurut Imam Abu Lais menyebutkan ada 4 yang harus dikerjakan dan 4 yang harus dijauhi. Bukan disuruh milih. Saya ngerjain yang 4 aja. Yang 4 yang harus dijauhi saya kerjain juga. Tidak. Semuanya harus dilaksanakan. 4 dikerjakan, 4 dijauhi. Yang 4 itu boleh nggak milih satu aja? Kagak bisa. 4-4 nih mesti dikerjain. Ya. Dan yang pertama sudah kita terangkan, yaitu muhafazatus salawat, menjaga sholat 5 waktu. Alhamdulillah, jemaah Nurul Hidayah semuanya sudah jaga yang 5 waktu. Yang dulu-dulu yang gak dijaga udah biarin. Yang penting sekarang dijaga, entar sampai mati. Itu. Yang kedua, as-shadaqah. Sudah kita jelaskan tentang sedekah. Bahkan ada orang yang ketika dicabut nyawanya, dikuburkan, pengen minta sebentar aja hidup. Bukan pengen apa-apa, bukan pengen sholat, pengen apa, atau pengen zakat, pengen haji, enggak. Cuman pengen sedekah. Makanya jangan tinggalkan sedekah. Walaupun 2.000 tiap hari, ya. Walaupun 2.000 tiap hari, tapi rutin. Daripada 100.000 sebulan sekali, lebih baik 2.000 tiap hari. Gitu. Sedikit tapi terus menerus. Kata Nabi, ahabul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Yang paling disukai Allah itu amal yang terus menerus, walaupun dikit, walaupun sedikit, apalagi banyak. Masya Allah, tiap hari 500.000, tiap hari 500.000, wah cakep itu. Kalau banyak duitnya, ya nggak makan. Iya, itu. Kalau duitnya pas-pasan 2.000 udah cukup. Ya. Kalau mau dinaikin lagi 5.000, alhamdulillah. Standarnya 10.000. Itu kalau yang punya pendapatan tetap, ya nggak. Kalau yang nggak punya nggak usah dipaksain. 2.000, asalkan tiap hari. Yang ketiga yang harus dikerjakan agar kita terhindar dari azab kubur, harus dibiasakan apa? Wa qiraatul Quran. Tiap hari baca Quran. Walaupun yang kita baca itu aja. Tiap hari kul huwallahu lagi. Kenapa? Ya hafalnya itu doang. Bisanya itu doang. Lebih bagus tiap hari 1 juz, sehingga dalam 1 bulan hatam. Nggak bisa 1 juz, setengah juz. Nggak bisa setengah juz, ya 1/4 juz. Nggak bisa lagi 3 ain. Nggak bisa 3 ain, 2 ain. Nggak bisa 2 ain, 1 ain. Yang penting tiap hari baca Quran. Gitu. Jangan sampai tiap hari nggak baca Quran. Baca Quran. Karena kata Nabi Muhammad SAW, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah yang paling utama dari umatku adalah baca Quran. Saat bukannya sholat. Di dalam sholat ada baca Quran nggak? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Al-Quran. Setelah itu baca surat. Semakin panjang suratnya, semakin banyak pahalanya. Gitu. Tapi kalau sholat jamaah jangan panjang-panjang. Kasihan ya nggak? Mau panjang-panjang, sholat sendiri. Oh. Ada yang mengatakan baca Quran di dalam sholat, 1 hurufnya, 1 huruf mengandung 100 kebaikan. Jika dikerjakan dalam keadaan berdiri. Dapat 50 kebaikan jika dikerjakan dalam keadaan duduk. Dan dapat 25 kebaikan jika dibaca Al-Quran itu di luar sholat. Ada yang mengatakan demikian. Di dalam hadis disebutkan, man qara'a harfan
min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan lagi menjadi 10 kebaikan. Dan kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif lam mim ada 3 huruf. Sekarang Al-Fatihah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin ada berapa huruf? Di dalam kitab Taqrirus Sadidah itu disebutkan ada 155 huruf apabila kita baca kalimat Maliki Yaumiddin dengan pendek. Maliki Yaumiddin itu jumlahnya 155 huruf. Kalau kita panjangin Maliki Yaumiddin ada 156 huruf kali 10. Kalau Allah menghendaki kali 70. Makanya banyak orang yang membaca Al-Fatihah ini berkali-kali. Imam Al-Ghazali menyuruh kita itu baca Al-Fatihah setiap hari 100 kali. Kapan dibaca? 20 misalnya habis subuh, 20 habis zuhur, 20 habis asar, 20 habis maghrib, 20 habis isya. Berapa? 100. Maka setiap kegiatan mau apapun pasti dimulai dengan Al-Fatihah. Karena di Al-Fatihah sudah menjadi ummul Quran, pahalanya banyak. Apalagi kalau kita baca Al-Qurannya itu sesering mungkin, itu alhamdulillah luar biasa. Dan ingat, kalau baca Quran itu jangan cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kagak ada tajwidnya. Kata Al-Quran, warattil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tertil. Bitajwid, dengan ilmu tajwid. Belajar ilmu tajwid hukumnya fardhu kifayah. Artinya apa? Kalau ada orang yang sudah mempelajari ilmu tajwid, satu orang saja, yang lain bebas. Tetapi membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid hukumnya fardhu ain. Harus dengan ilmu tajwid. Gak boleh baca Quran gak pakai ilmunya. Saya dengar tuh yang ngaji di Nurul Hidayah baca Qurannya nggak pakai tajwid, emang sengaja. Kenapa? Banyak yang belum kenal huruf ya sananya. Maka dibiarin aja dulu. Ada yang dibiarin baca panjang pendeknya salah, ada juga yang cepat-cepat sebiarin. Tujuannya apa? Ngelancarin dulu. Karena ada orang ketika misalnya Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, itu kan tertil pelan-pelan. Ada baca zalikal kitabu la raiba fi hudal muttaqin. Ada juga yang begitu, saya biarin aja. Kenapa? Nanti kalau dia udah lancar, udah tahu tentang hukum-hukumnya, dia akan baca tertil. Awalnya dulu ada yang baca malah zalika, zanya berkali-kali dibaca. Zalikal kitabu. Dulu pernah tuh, berapa? 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Sekarang udah lancar. Kenapa? Karena setiap minggu 2 kali dalam sehari, 2 hari dalam seminggu itu ikut belajar Al-Quran. Belum di rumahnya. Tuh. Makanya jangan sampai nggak bisa baca Quran. Tanamkan dalam diri kita, sebelum kita meninggal dunia, kita udah bisa baca Al-Quran. Karena Al-Quran itulah yang bakal menjadi penolong kita di kuburan. Kata Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong. Bahkan sebelum orang itu mati, meninggal dunia, Al-Quran sudah bisa jadi penolong. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa nunazzilu minal Qur'ani
ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penawar, wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang mukmin, sementara bagi orang zalim itu menjadi kerugian. Jadi Al-Quran kita baca bisa menjadi obat. Orang dulu kalau buat ngobatin orang pakai apa? Pakai air. Apa yang dibaca? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sering tuh ada orang ke rumah ustadz, rumah kiai, cuman bawa air. Ustadz, tolong bacain, doain. Kenapa? Anak saya ini lagi sakit. Baca. Pegang gini biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya siapa namanya? Sano bin Sano gitu kan. Bacain. Apa yang dibaca? Fatihah. Habis itu ditiup. Apalagi zaman sekarang ini banyak produk-produk air yang semua dibacain Al-Quran. Ada Zawiyah, ada 212, ada Bisdo, ada Albil, semuanya dibacain Al-Quran. Tujuannya apa? Salah satunya syifa. Syifaun min kulida, untuk obat. Gitu. Dan orang kita harus yakin begitu, bisa jadi syifa. Kemarin belum lama cerita, ada orang mau operasi batu ginjal. Nah, udah dijadwalin, dia coba minum air yang sudah dibacakan Fatihah, dibacakan Al-Quran, dihatamin, minum dah tuh. Keluar tuh batunya, kagak jadi dioperasi. Ada juga yang begitu. Ya, dari apa? Al-Quran dibaca. Wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu sebagai rahmat bagi orang mukmin. Kenapa dijadikan rahmat? Coba lihat. Ibadah yang paling gampang, salah satunya adalah baca Quran. Dengan baca Quran berapa pahala yang diperoleh orang tersebut? Baca Al-Fatihah aja 156 huruf. Apalagi kita baca 1 juz. Berapa huruf yang kita baca? Berapa kebaikan yang kita dapat? Makanya jangan pernah meninggalkan dalam 1 hari membaca Al-Quran. Apalagi kalau kita mengamalkan beberapa Al-Quran. Contohnya apa? Kita baca misalnya surat Al-Mulk yang memang ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu hadisnya, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin mana'allahu azza wa jalla biha min azabil qabri. Siapa yang baca surat Tabarak apa? Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menolongnya, membebaskannya dari azab kubur. Makanya dibaca sebelum tidur atau ntar habis isya, baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada berapa ayat? 30 ayat. Dikit kan? 30 ayat. Kalau dibaca tiap malam, saya yakin dengan sendirinya bapak-bapak, saudara-saudara akan hafal surat Al-Mulk. Ya, akan hafal itu. Dan itu alhamdulillah saya nggak pernah tinggalin tuh, saya baca gitu tuh Tabarok gitu. Kalau ingat Al-Waqiah, kalau ingat ya kan. Kalau Al-Waqiah itu salah satu keutamaannya, insya Allah kita hidup dunia ini nggak jadi orang fakir, bukan orang kaya ya, nggak jadi orang fakir yang susah-susah banget gitu ya. Kan hidup itu paling enak pas ya nggak, pas aja udah. Pas mau beli mobil ada, pas mau beli motor ada, pas mau pergi haji ada, begitu. Yang penting pas aja ya nggak gitu. Nah, dalam satu hadis, namun hadis ini diperselisihkan, ada yang bilang maudhu, ada yang bilang dhaif ya. Namun untuk fadilatul amal bisa kita amalkan. Dalam satu hadis disebutkan suratul Fatihah tamna'u ghadaballah.
baca surat Al-Fatihah itu bisa mencegah kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-sering baca surat Al-Fatihah. Wa surat Yasin tamna'u aqsal qiyamah. Baca surat Yasin itu bisa melindungi kita, mencegah kita dari kehausan di hari kiamat. Di hari kiamat nanti kita mencari orang yang nolongin kita buat ngasih air, haus ya. Kalau sering-sering baca surat Yasin, insya Allah di hari kiamat nggak kehausan. Bahkan Imam Haddad mengatakan, bacalah Yasin itu tiap hari. Dan kita kalau baca Yasin tiap hari, kalau ada yang ngundang tahlil, kalau ngundang tahlil kita baca Yasin tiap hari itu ya. Padahal kalau kita baca Yasin tiap hari itu fadilahnya luar biasa. Wa suratul Duhan tamna'u ahwalal qiyamah. Siapa yang baca surat Dukhan, ya surat Ad-Dukhan, dia itu mencegah dari kesusahan di hari kiamat. Wa suratul Waqi'ah tamna'ul faqr. Yang baca surat Waqi'ah itu terhindar dari faqr, kefakiran. Itu saya pernah ngamalin dulu, lagi susah dulu ya, sampai ada doanya panjang. Saya punya bukunya tuh, doa baca setelah surat Al-Waqi'ah. Nah, habis baca habis sholat duha baca tuh surat Al-Waqi'ah. Kalau nggak sempat habis sholat duha, habis sholat asar, nggak sempat sholat asar, tar malam deh. Tar malam. Panjang nggak suratnya? Panjang. Kalau yang udah lancar, paling ya 7 menit lah kali ya, 5 menit 7 menit gitu. Nah, kalau tiap hari dibaca, insya Allah hafal ntar gitu. Orang yang baca tiap hari pasti hafal. Coba di sini yang Al-Fatihahnya lupa siapa? Ada yang surat Al-Fatihah lupa? Enggak kan? Kenapa Al-Fatihah nggak lupa? Tiap saat dibaca, gitu. Setiap saat dibaca, makanya nggak lupa tuh. Ya. Wa suratul Mulk, surat Al-Mulk itu tamna'u azab al-qabri, mencegah orang dari memperoleh azab kubur. Kalau baca surat Al-Mulk. Wa suratul Kautsar tamna'ul khusumah, yang baca surat Al-Kautsar terhindar dari permusuhan. Wa suratul Kafirun tamna'u al-kufru 'indal maut, terhindar dari kekufuran ketika mati. Karena ada orang yang meninggal dunia itu dicabut imannya. Kenapa dicabut iman? Digodain nama syaitan. Orang yang sering baca surat Al-Kafirun, insya Allah dia itu terhindar dari kekufuran ketika meninggal dunia atau ketika sakaratul maut. Yang selanjutnya Al-Ikhlas tamna'ul nifaq, menghindarkan diri dari sifat-sifat kemunafikan. Al-Falaq tamna'ul hasadul hasidin, terhindar dari hasad dan juga orang yang dengki sama kita. Dan yang terakhir An-Nas tamna'ul waswas, terhindar dari sifat waswas atau godaan syaitan. Yang mau ngamalin silakan gitu. Atau mau baca Al-Quran biasa aja, setiap hari yang penting baca Al-Quran gitu. Makanya nih jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah meninggalkan membaca Al-Quran. Kita dimudahkan zaman sekarang, di mana saja kita bisa baca Al-Quran. Dengan apa? HP. Aplikasi Al-Quran itu ada. Di mobil bisa kita baca, di kantor bisa kita baca, di masjid kita baca, itu kan, di jalan bisa sambil kita baca. Bahkan Imam Haddad mengatakan kalau bisa sehari itu kita baca Al-Quran di dalam sholat. Gimana caranya? HP kita buka saja aplikasi. Boleh dibaca nggak? Boleh. Allahu Akbar. Setelah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi, dan seterusnya. Surat Al-Insan kita baca. Terus tuh sampai selesai. Kalau pengen lama-lama sholatnya,
tapi jangan dibaca lagi sholat jamaah. Ya. Rasulullah tidak pernah memprotes orang yang sholat jamaahnya bacanya pendek. Enggak. Baca Inna Ata'na diprotes nggak? Kagak. Baca Qul diprotes nggak? Kagak. Al-Falaq diprotes nggak? Kagak. Yang diprotes kalau baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Kenapa? Kelamaan lah. Gitu. Tidak semua orang pengen sholat lama-lama, benar nggak? Iya. Makanya sholat tuh yang standar-standar aja sholat jamaah. Alhamdulillah di sini nggak ada panjang-panjang bacanya, ya nggak? Iya. Saat di Mekah nggak pernah panjang-panjang. Ya. Nggak panjang-panjang, standar. Gitu. Standar. Kecuali mungkin lagi sholat taraweh, ya. Sholat taraweh. Dan memang sudah terjadwal baca Qur'annya itu sehari 1 juz. Gitu. Kalau kita mau ngadain sini, silakan. Kalau mau, saya yakin hari pertama penuh, hari kedua tinggal 3 baris. Ya, iya. Karena orang yang nyari itu, ya, sholat tarawih yang paling cepat, ya nggak? Paling cepat. Gitu. Kalau bisa 8 rakaat tambah 3 witir gitu kan? Iya. Ada begitu. Ada yang mazhabnya pakai 8 rakaat, sholatnya di tempat yang 20. Emang kenapa? Karena yang 20 cepat. Bener nggak? Iya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, yang 20 tuh. Ya kan? Kalau yang di 8 rakaat, khusus yang 8 rakaat, dia nggak baca itu. Yang dibaca apa? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, kelamaan. Ya, benar. Yang penting setiap hari baca Quran, jangan sampai nggak baca Quran. Saat kalau saya belum bisa baca Quran gimana? Belajar sebelum meninggal dunia dan sebelum yang ngajari meninggal. Ya, kalau yang ngajar meninggal, belajar bisa lagi. Siapa yang mau ngajarin? Itu. Mumpung yang ngajar masih hidup, ya nggak? Kalau udah meninggal yang mau ngajarin siapa? Gitu. Saat saya kalau belajar bareng-bareng kan belum bisa, malu saat. Tinggal gampang, datang ke rumah, ya nggak? Belajar di rumah. Gitu. Saat di rumah kan nggak enak juga. Panggil gurunya. Benar nggak? Gampang banget loh. Gitu. Ya. Pokoknya setiap hari jangan sampai nggak bisa baca Quran, nggak baca Quran. Yang belum bisa belajar. Gitu. Saat saya pengen hadir di pengajian orang baca Quran, tapi saya nggak baca, Saat. Boleh nggak? Boleh. Asami kalqari, orang yang dengar sami juga orang baca. Makanya ada orang nih belajar Quran, ngiter, begitu azan ada yang nggak kebagian, pahalanya dapat nggak? Dapat karena didengarin. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW udah bilang, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan ngajarin. Jadi jangan sampai kita ini sia-siain hidup, tidak bisa baca Quran, belajar baca Quran. Gitu. Saya walaupun ngajar Quran masih belajar baca Quran. Dulu saya pernah dapat undangan waktu tinggal di Cilitan, ya, undangan buat belajar Quran. Saat itu saya sudah lulus S1. Nah, ketika dapat undangan, ada orang yang mau ngajarin baca Quran, saya datang ke masjid, ke musola. Ya, musolanya kecil. Ada berapa orang tua ikut belajar. Saya ikut belajar. Yang diajarin apa? Al-Fatihah. Saya ikut belajar Al-Fatihah. Walaupun saat itu saya jadi guru juga, guru baca Quran, gitu. Cuman ketika dia menjelaskan, itu sekali-kalinya dia datang. Habis itu nggak datang lagi. Dipanggil, habis itu nggak datang lagi. Kenapa? Kesalahan ngajarin. Begitu dia ngajarin Al-Fatihah, setelah Fatihah diungkapkan tajwidnya. Salah satunya misalnya
Ar-Rahmanir Rahim. Nah, Ar-Rahman, ma-nya itu adalah mad badal katanya. Saya protes, Ustaz, itu bukan mad badal Ustaz, itu mad asli atau mad tobi. Kata dia mad badal. Saya bilang mad asli Pak. Mad badal itu adalah mad yang terjadi khusus pada hamzah. Pemahaman dia mad badal itu kalau berdiri, patah tegak gitu. Nah, padahal tidak begitu. Mad badal itu adalah mad yang terjadi pada hamzah. Ada dua hamzah, satu hamzah kalau dia pertamanya fathah, maka dia jadi panjang a-nya. Kalau pertamanya dhamma, maka yang huruf kedua jadi u, jadi waw mati. Kalau huruf keduanya itu huruf pertamanya itu kasroh, maka yang keduanya jadi i. Contohnya apa? Amana, imana. A-nya panjang, itu mad badal. Akhirnya sepakat. Pertemuan kedua kita sama-sama bawa buku ilmu tajwidnya. Oh, saya bawa bukunya. Berikutnya bawa, dia kagak datang. Gitu. Kenapa? Emang salah konsep gitu. Jadi pemahaman madnya salah. Gitu. Ya. Nah, oleh karena itulah orang yang ngaji perlu ilmu tajwid. Yang ngajar apa lagi? Gitu. Ya. Jangan sampai ini kita nggak bisa sama sekali baca Quran. Wah, ruginya minta ampun. Sekarang ini banyak metode-metode yang membuat orang cepat bisa baca Quran. Ada metode Al-Barqi, 8 kali pertemuan bisa baca Quran. Tapi bukan lancar ya, bisa baca. Kalau anak-anak ada metode Iqra, ya. Ada metode Qiraati, ada metode An-Nur. An-Nur lebih gila lagi, 2 jam. 2 jam bisa baca Quran. Dari nol sama sekali. Tuh. Sekarang ini banyak dimudahkan kita untuk belajar membaca Al-Quran. Karena itu jangan disia-siakan. Yang belum ngerti tajwid, belajar tajwidnya. Jangan sampai baca Quran nggak bisa tajwidnya. Harus pakai tajwid. Gitu. Karena banyak yang baca Quran masih belum ngerti tajwidnya, panjang pendeknya, atau misalnya cara bacanya itu berhentinya gimana. Ada yang baca misalnya mirrizqillah, nah, masih loh aja berkali-kali, mirrizqillah, fi sabilillah, salah, fi sabilillah. Itu ada tajwidnya, ada hukum tafkhim, ada hukum tarkik. Nah, itu baru yang sederhana-sederhana hukum seperti itu. Ada lagi kalau kita belajar sifatul huruf, ada tawassut, lain-lain macam sebagainya tuh. Ya. Nah, perlu kita belajar itu. Dulu saya pernah ngajar begitu, benar nggak? Pernah saya ajarin ya nggak? Iya. Cuman katanya, aduh, Ustaz, udah tua, jangan pakai hukum gitu-gitu, nggak ngerti gitu. Ya akhirnya kita belajar ngaji lekar. Nah, di ngaji lekar ini banyak juga yang masih belum sesuai dengan tajwidnya gitu. Tapi dibiarin, bukan dibiarin terus-terusan, nanti akan dibenerin. Kalau pengen bener, warattil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan perlahan-lahan, nanti dibenerin. Terus kedua, kalau baca Quran itu memang lebih baik jangan jauh-jauh, suaranya agak keras. Kalau kencang, nggak pelan-pelan, saya nggak dengar. Satami juga nggak dengar ya, mau betulin susah. Ya, apalagi pas lagi dibetulin masih terus aja tuh. Gitu. Ada juga yang begitu, pas ditutulin masih terus aja. Gitu. Ya, banyak yang bisa namin. Banyak begitu. Ya. Udah dibetulin masih terus aja bacanya. Alladzina, misalnya baca alladzina yu'minuna, alladzina yu'minuna, terus aja dibaca berkali-kali betulin. Ada yang begitu ya. Kayaknya bacanya pelan-pelan, warattilil Qur'ana tartila. Nggak apa-apa baca dikit ya, yang penting bener. Dzalikal kitabu la raiba fi
hudal lil muttaqin. Enggak apa-apa. Daripada dari kalau kita udah susah benerin itu ya. Yang keempat, wa kasratut tasbih, yaitu memperbanyak baca tasbih. Nah, orang empat ini kita lakukan. Satu, menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, bersedekah tiap hari. Yang ketiga, setiap hari membaca Al-Quran. Yang keempat, tiap hari baca tasbih, maka dia akan terhindar dari siksa kubur. Makanya ada juga yang hadis Nabi Muhammad SAW, man qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim marratan wahid, sekali saja, kata Allahu maka Allah akan mencatat baginya apa? Mi'atu alfi hasanah, 1000 kebaikan, wa maha anhu mi'atu alfi say'ah, Allah hapus 1000 keburukan, wa rafa'alahu mi'atu alfi darajat, Allah angkat baginya 1000 derajat. Nah, makanya jangan lupain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kata Imam Abu Lais, fa inna hadhil asya tudiul qabra wa tuwassi'uhu. 4 hal inilah yang bisa menerangi kubur dan membuat kubur menjadi luas. Tuh. 4 ya. 1, jaga sholat wajib. 2, sedekah tiap hari. 3, tiap hari baca Quran. 4, tiap hari baca tasbih. Insya Allah kubur kita terang dan juga akan luas. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah takdirkan kuburannya luas dan juga bersinar terang, serta kita mendapatkan nikmat kubur, terhindar dari azab kubur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.